Ramai dibicarakan media pada hari Kamis sore 26 Januari 2023, Presiden Jokowi bertemu dengan Surya Paloh. Berita ini bikin heboh dengan berbagai spekulasi, karena tidak satu pun mengerti apa isi pembicaraan antara keduanya, antara kedua orang yang konon sedang tidak akur. Di berbagai media tidak ada yang menyertakan foto atau video pertemuan itu. Sementara tidak satupun elite Partai Nasdem bisa menjelaskan pertemuan itu untuk apa, berkait apa, membicarakan apa. Mereka hanya mengatakan pertemuan itu baik untuk bangsa. Ini salah satu bukti bahwa kepolitikan kita yang elitis itu menunjukkan kerumitannya, menjadi tidak transparan, seolah persoalan bangsa hanya tergantung pada orang-orang tertentu, dan tidak bisa tidak jadi penuh gosip politik, transaksional, dan pembicaraan diam-diam. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun tidak, jika beda pilihan jangan baper. Dalam gosip politik paling mutakhir, hubungan Jokowi dan Surya Paloh merenggang karena Ketua Umum Nasdem itu mendeklarasikan baca presnya yang bernama Anies Rashid Baswedan. Pembaca presan ini menjadi persoalan karena Nasdem adalah salah satu partai pendukung dan anggota koalisi pemerintah. Sementara Anies Baswedan adalah sosok yang dinilai berseberangan dengan Jokowi. Bahkan muncul istilah tesis dan antitesis untuk menggambarkan antara Jokowi dengan Anies tidak berada dalam visi yang sama. Meskipun agak aneh karena Jokowi pastilah bukan kandidat dalam Pilpres 2024 dan tentu bukan kompetitor bagi Anies atau siapapun capresnya. Meskipun hal ini menunjukkan betapa dikdayanya posisi Jokowi sebagai presiden yang mendapat kepercayaan dan dukungan besar dari rakyat Indonesia. Setidaknya hal itu bisa dilihat dari kepuasan publik dan kehendak yang menginginkan Jokowi menjadi presiden 3 periode, pemilu diundur 2 tahun. Pada sisi itu, maka wajar muncul permintaan atau harapan jika pemerintahan Presiden Jokowi harus diteruskan oleh kandidat yang sevisi dengan Jokowi. Dalam pandangan beberapa pihak, Anies menunjukkan pandangan yang berbeda dengan Jokowi. Dari soal IKN hingga kebijakan pemerintahan Jokowi yang katanya hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, Demokrat dan PKS sepemandangan dengan Anies yang selalu menyoroti soal utang luar negeri, IKN, dan pembangunan infrastruktur. Demokrat dan PKS melihat bahwa Anies bisa menjadi kendaraan politik bagi mereka. Perbedaan cara pandang dalam kebijakan pemerintah sesungguhnya tidak menjadi soal. Namun ketika Nasdem, koalisi pemerintah, membaca preskan Anies, di situ blunder politik bagi Nasdem itu sendiri. Resistensi atas sosok Anies agaknya menjadi persoalan bagi Nasdem. Di samping desaan agar Nasdem konsisten dengan
pencapresan itu, misalnya keluar dari koalisi pemerintah dan menarik 3 kadernya dalam kabinet Jokowi. Keruwetan dan blunder itu tampak dari tidak segera tuntasnya rencana koalisi yang bernama perubahan itu. Waktu deklarasi, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya pada Anies untuk memilih cawapresnya. Pada kenyataannya, hal itu hanya lip service politikus. Alotnya pembahasan cawapres bagi Anies menunjukkan koalisi itu dibangun berdasarkan kesepakatan yang rapuh. Padahal PKS dan Demokrat sama-sama menyatakan rela jika kader mereka tidak dipilih menjadi cawapres. Sesuatu yang bisa dimengerti dan mudah untuk melihat betapa daya tawar PKS dan Demokrat sangat rendah di situ. Tidak punya pilihan lain. Jika Nasdem dulu tidak mencapreskan Anies, bisa diduga Demokrat dan PKS adalah 2 partai yang mungkin paling kebingungan memposisikan di mana posisi mereka dalam Pilpres 2024. Berdua jumlah suara mereka belum memenuhi presidensial threshold. Tapi tidak mudah bagi koalisi yang ada seperti Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Indonesia Raya untuk mengajak Demokrat bergabung. Apalagi jika mereka pasang harga tinggi, misal AHY harus jadi cawapres dalam koalisi apapun. Apalagi juga tidak mungkin gula-gokin Demokrat dan juga PKS berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Jadi bagaimana akhirnya? Ya, syukurin para elit politik kita yang baru sampai pada tahap menawarkan personalitas calon. Hal itu hanya menunjukkan betapa partai politik belum berhasil membangun lembaganya untuk hadirnya sistem demokrasi yang baik dan benar, mengutamakan sistem dan aturan yang fair dan tidak manipulatif. Di samping itu, partai-partai politik tersebut juga tidak didukung secara penuh oleh rakyat, karena rakyat tetap hanya melihat figur baik dalam pileg maupun pilpres. Apakah jika Jokowi dan Surya Paloh bertemu, maka persoalan politik kita menjadi terang benderang, jernih, baik dan benar? Karena tidak mengetahui persoalannya, bahkan para elite DPP Nasdem pun hanya ngomong bahwa pertemuan itu baik bagi bangsa. Baik dari sisi apa jika hal itu hanya menjelaskan bahwa Surya Paloh sebenarnya tidak punya prinsip dan konsep yang jelas. Setidaknya dalam menjelaskan apa yang dimaksud koalisi perubahan. Entah itu dengan continuity and change atau bahkan menjelaskan berkembangnya diksi tesis dan antitesis. Karena hal itu menjadi paradoks dengan bahasa normatif Surya Paloh bahwa partainya akan tetap mendukung Presiden Jokowi hingga akhir tugas. Pertemuan itu antara Jokowi dengan Surya Paloh hanya menunjukkan bagaimana ketakutan Surya Paloh jika ditinggalkan Jokowi, bukan sebaliknya. Yang ngatos kumeng sering rakti sang resya mas aku anggung